aja untuk harimau sisa ini. Oh iya Bu, baik. Berarti biar untuk lancarnya kita praktek ya Bu ya, mungkin ada yang bisa disampaikan lebih awal nanti Bu. Coba nanti saya sampaikan. Kita coret-coret di papan tulis gitu ya Bu ya. Terima kasih. Mohon izin Ibu, saya buka ini ya Bu ya, apa maskernya. Terima kasih. Jadi begini ibu-ibu kader wirausaha, Pak RT dan teman-teman tim ya dari pengabdian Universitas Gunadarma. Jadi rencana kita hari ini mau produksi ya Bu ya, mau produksi markisa gitu ya Bu ya, yang mana ini sebetulnya sudah dipanen di wilayah tempat tinggal kita ya Bu ya. Nah, supaya tadi untuk meningkatkan perekonomian juga selain kesehatan juga meningkatkan perekonomian, tentu kita harus olah lebih baik lagi supaya nilai gunanya lebih Bu. Nah tentunya kita sebelum melakukan proses produksi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini menjadi catatan buat kita semua. Yang pertama adalah ini persiapan ya Bu ya. Persiapan. Menurut Ibu persiapan apa saja yang perlu disiapkan Ibu? Pasti kita kepikir peralatan, kemudian bahannya yang mau diolah itu seperti apa, betul Ibu? Tapi ada yang pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan untuk diri kita sendiri Bu. Karena ketika kita mau mengolah suatu bahan makanan atau minuman, kita tidak berpikir hanya untuk diri kita, tapi ini juga untuk orang lain. Berarti kita harus perhatikan yang namanya higienis ya Bu ya. Higienis ya. Kebersihan itu bisa diri kita sendiri. Jadi nanti mau produksi harus mandi dulu ya Bu. Ramas yang bersih dan sebagainya. Jadi jangan sampai baru bangun tidur langsung produksi atau gosok gigi dan sebagainya sudah langsung action. Jadi kebersihan ini penting sekali Bu. Karena begini, beberapa makanan minuman itu juga terjadi kontaminasi juga. Basi, gosip dan sebagainya itu juga karena penanganan kita yang kurang bersih. Kalau misalnya lebih bersih, lebih hati-hati peralatannya dan kita itu pasti jauh lebih aman. Kemudian diri ya Bu ya. Terus berikutnya apa Bu yang tidak lingkungan ya Bu ya. Ini ya. Lingkungan ini tempat kerjanya Bu, tempat produksi. Ya, lingkungan tempat produksi itu sendiri dan lingkungan sekitar. Ini misalnya di sini juga misalnya kita di sekitar di tempat produksinya sendiri, misalnya ibu-ibu mau produksi di mana, misalnya di dapur misalnya, nanti salah satu dapur warga misalnya. Nah itu juga kondisi dapur harus betul-betul diperhatikan betul Bu kebersihannya. Jadi misalnya karena nanti ini mungkin kalau akan dikembangkan UMKM ya Bu ya, nah itu juga dapurnya harus disendirikan dengan dapur yang kita pakai sehari-hari. Jadi tidak habis berlemak, kemudian kita meracik minuman yang tidak berlemak sama sekali. Itu juga tentu kita harus perhatikan. Ya Bu ya, jadi tempat produksi mulai dibersihkan dari kotoran, debu dan sebagainya harus ada. Nah, kemudian misalnya kalau dapur kita itu ada alat ya biasanya ya Bu ya, pakai sapi gitu ya Bu ya. Nah nanti jangan sampai hitam dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Dan juga alat spon cuci itu perlu sekali. Jadi intinya betul-betul harus bersih Bu, betul-betul harus bersih. Sekali lagi kita melakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Apalagi ini pertanggungjawabannya juga banyak. Kita rencana minuman ini akan diminum banyak orang gitu ya. Nah itu yang pertama ya, tentang higienis. Nah kemudian yang perlu kita persiapan adalah alat dan bahannya Bu ya. Nah alat peralatan yang kita pakai, karena ini metodenya sangat sederhana ya Bu ya. Metodenya sangat sederhana, kita gunakan panci, betul ya Bu ya? Panci. Nah panci di sini kita pakai panci yang dia tidak bereaksi dengan bahan yang akan kita masak. Kita pakai stainless ya Bu ya. Dari panci itu stainless. Terus kemudian apalagi itu yang rencananya adalah saringan ya Bu ya. Saringan, kemudian timbangan pasti ya Bu ya. Terus apalagi
kompor ya, kompor, kemudian baskom begitu ya. Wah, ada baskom. Terus apa lagi tuh ya, apa namanya itu ya, pisau ya, pisau, terus talengan. Terus apa lagi Bu di situ, ini bukan corong ya Bu, kita pakai apa, alat tuang begitu ya. Kemudian bahannya yang utama kita pakai, yang ini jadi primadonanya yang akan kita pakai adalah markisa itu sendiri. Nah, markisa ini Bu, ini juga perlu kita perhatikan betul. Pada saat mau kita mengolahnya itu kan kondisinya beda-beda ya Bu ya. Jadi kondisi dia memang apakah sudah matang betul atau masih sedikit mentah gitu. Nah, itu yang enak yang bagaimana Bu pengalaman untuk membuat es buah? Karena ininya beda ya, manisnya terus wanginya beda. Wanginya. Berarti bisa diidentifikasi ya Bu bahwa markisa itu sebetulnya udah matang. Sudah bisa dilihat. Kalau dari usia panen itu gimana? Terlalu matang. Tidak terlalu matang. Ada mungkin ada dari tim lain ya Bu nanti untuk mendampingi untuk kapan panen yang pas. Jadi supaya produk kita itu standar gitu. Jadi kali ini rasanya agak sepet, nanti besok enak banget gitu atau ini ya, karena memang standarisasi tapi memang agak susah. Ya setidaknya tahu kapan harus markisa tersebut dipanen. Oke, kemudian yang akan kita gunakan lagi bahannya adalah air ya Bu, karena pelarutnya adalah air yang kita pakai ya. Ini adalah air. Nah, air ini Bu, ini juga sebagai pelarut utama, tentu kita harus hati-hati betul Bu menggunakan air di sini. Nah, saya sarankan kita menggunakan air mineral yang sudah terstandar SNI Bu, standar nasional Indonesia. Karena kenapa kok tidak menggunakan air tanah? Karena terkadang air tanah atau air pump itu juga memiliki cita rasa yang berbeda-beda ya Bu. Bisa dari apa? Dari ada bau favoritnya atau mungkin dari bau besi dan sebagainya. Sehingga itu akan mempengaruhi cita rasa dari minuman kita. Jadi kita gunakan air mineral yang terstandar nasional Indonesia. Jadi SNI-nya ya, monggo bisa dipilih. Nggak boleh menyebut merek gitu ya Bu ya. Nanti itu bisa disesuaikan. Nah, ini penggunaan air pun betul-betul harus dan stabil begitu terus ya. Kemudian markisa, air dan gula batu ya Bu ya. Nah, gula batu. Gula yang kita pakai adalah gula batu. Nah, kenapa kok kita pakai gula batu Ibu? Ini berdasarkan pengalaman juga. Ternyata gula batu itu mempunyai rasa yang lebih soft dibanding gula pasir biasa. Lebih soft rasanya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba di rumah ketika bikin teh atau minuman lain gitu ya. Itu pakai gula batu sama gula biasa beda rasanya. Lebih kayak legitnya ada gitu. Jadi ada markisa, air, gula batu ya Bu ya. Ini yang utama. Nah, ini ada bahan tambahan lainnya Bu. Ada ya bahan tambahan lainnya. Nah, ini misalnya untuk pewanginya kita pakai pandan ya Bu ya. Nah, kita pakai pandan. Kemudian untuk pewarnanya ya mungkin bisa ditambahkan warna sedikit Bu. Nah, itu bahan tambahnya pewarna. Nah, pewarnanya ini kita tentu pewarna makanan ya Bu, jangan menggunakan pewarna tekstil gitu ya. Nah, pewarna makanan itu harus dapatkan di tempat yang memang terpercaya. Contohnya di toko kue atau toko-toko toko-toko terkait dengan minuman ya, pembuatan minuman, toko bahan baku lah yang terkait dengan proses pembuatan kue atau bisa dilihat. Nah, tolong juga diperhatikan kadaluarsanya, bagaimana ini penambahannya, itu ada aturan mainnya. Nah, itu karena kalau terlalu banyak kita juga bisa menimbulkan rasa yang kurang enak ya Bu ya. Nanti bisa dicoba dulu sedikit ditambahkan. Ini pewarnanya tentu pewarna makanan gitu ya. Nah, sudah, ini ada persiapan yang sudah ya, sudah selesai Bu. Nah, kemudian
konsumsi rumahan, buat pas ada acara RT-an misalnya ya Pak RT, itu bolehlah pakai gelas gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah di labeling gitu tuh punya nilai lebih di masyarakat. Salah satunya adalah kepercayaan Bu dari masyarakat. Itu bisa di. Nah untuk proses produksi berarti ini pertama sekali Bu, seluruh bahan, nggak usah ditulis ya Bu ya, seluruh bahan yang akan digunakan dicuci bersih dulu Bu semuanya. Walaupun toh akhirnya nanti misalnya markisa tersebut akan diambil dalamnya saja, tapi harus dicuci dulu karena kan itu ada debu dan sebagainya. Tapi kalau pas ketika kita mau potong tapi nggak dicuci dulu ya, nanti pas potongan itu kan debunya mempengaruhi kebersihan atau higienitas dari produksi sari markisa. Jadi dicuci semua. Nah kemudian termasuk gula batu. Gula batu pun ini kelihatannya bagus ya Bu ya, bersih gitu ya. Tapi terkadang nanti gula batu pun nggak boleh, bukan nggak boleh, disarankan untuk terpisah merebusnya. Baru nanti setelah itu disaring, baru dimasukkan ke dalam, dicampurkan ke dalam sari yang sudah siap untuk dicampurkan. Jadi penambahan gula terakhir. Dan itu pun harus disaring ya Bu, karena terkadang proses produksi gula batu pun banyak ada serpihan kayak kertas atau kotoran dan sebagainya ya, kadang ada sedikit juga, jadi jangan langsung dimasukkan ke ininya ya Bu ya, jadi direbus terpisah dengan panci terpisah ya, seperti itu. Nah kemudian setelah selesai semua, sudah dicuci-cuci semuanya Bu, kemudian nanti kita siapkan air ya, karena di sini perbandingannya ya untuk proses produksi kita pakai air ya Bu, air markisa ya, markisa gulanya ya, ini pakai perbandingan. Airnya kita pakai 19 liter ya Bu. Ya Ibu, jadi untuk proses produksi ini kita akan menggunakan tentu perbandingan tadi ya Bu ya, kita ada menggunakan air, markisa dan gula. Nah, untuk air kita coba dengan 1 liter, itu 1 liter air itu berapa markisanya? Tentu markisa dengan isinya semua ya Bu, dengan airnya itu sebenarnya markisanya sebanyak beratnya 500 gram. Kalau 500 gram itu kalau kita hitung satu buah markisa itu 100 gram satunya. Jadi kalau kita ukur buah itu kan nggak standar nanti ya, jadi kita hitung dengan timbang. Kalau kecil-kecil ya nggak banyak gitu ya. Nah kemudian kenapa kita buat 19 liter ya? Kebetulan 1 galon itu 19 liter Bu, nanti bisa dilihat ya. Kita pakai ini, berarti ini berarti berapa? 500 gram kali 19 liter, jadi berapa? Ini berapa itu? Jadi berapa kilo? Saya dibantu berapa? Tolong dibantu itu 9.500 gram ya. Oke, berarti atau 9,5 kilo ya Ibu ya. Nah itu karena berdasarkan pengalaman atau uji coba trial and error sebelumnya Ibu, jadi untuk 1 galon 19 liter itu kita gunakan gula batu 2 sampai 2,5 kilo gula batu. Nah, nanti kita coba dulu Bu, kita pakai 2 kilo. Nah kemudian terakhir nanti ini catatan penting saja sebelum kita mulai produksi, pada saat mau packing ke dalam botol Bu. Nah botol itu tentu kondisinya harus bersih ya Bu ya, harus bersih. Kemudian kita stiker ya, kasih label itu terakhir Bu, baru ditutup. Nah, pada saat mau memasukkan sari buah markisa ini ke dalam botol itu kondisinya harus betul, karena dikhawatirkan ada reaksi antara panas dengan plastik ya, kita minimal. Selain itu juga menambah masa simpan ya Bu, kalau masih panas ditutup itu kan juga lebih mudah rusak ya secara fisikal kimia, jadi cepat basi lah dan sebagainya. Ya, ini
mudah-mudahan nggak cukup sampai di sini ya Bu Tika ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa nanti sudah mulai ada hitung-hitungan buku kasnya masuk berapa, dijual berapa gitu Bu. Mudah-mudahan ini awal yang baik Bu. Mudah-mudahan dari sini sampai sana nanti dipasang ini semua. Jadi iya, Bu Mita nanti yang jadi mudah-mudahan ini bisa masuk ikut sumbangsih di UMKM-nya Kota Depok Bu. Gitu. Kalau Kota Depok juga ya belimbing dewa aja, tapi juga ada markisanya dong. Mari kita langsung praktek. Iya, kalau seandainya markisanya itu tidak ada 9,5 kilo itu kan rumus ya. Betul. Udah targetnya 19 liter untuk 9,5. Seandainya tidak ada 9,5 separuhnya berarti galonnya juga separuhnya. Iya, boleh Bu. Jadi begini. Dua. Iya, boleh. Misalnya kita mau bikin 10 liter ya Bu. 10 liter boleh saja. Nah, perlu diingat juga karena ini hitung-hitungannya satu botol itu 250 Bu. Nanti kalau 1 liter itu dimasukkan ke botol itu dia ada 250 mili ya. Jadi dapatnya berapa Bu? 4 botol ya Bu. Nah, Ibu mau bikin berapa botol? Tinggal disesuaikan aja, dikonversi. Mau bikin berapa? Jadi 10 liter misalnya. Kalau 10 liter berarti ininya dikali 10 ya. Jadi 250 ya Bu. Betul kan? Ya, jadi berapa botol? 40 ya, 40 botol boleh. Hari ini mau bikin 10 liter dulu boleh. Baik ibu-ibu, berarti bisa kita mulai untuk mempersingkat waktu. Iya. Ya, tadi untuk alat sudah siap semua ya, sepertinya. Kemudian di sini untuk bahan baku bahan utamanya adalah markisa ya Bu ya. Iya. Nah, untuk biar pas nanti perhitungannya, rasanya juga pas, tentu kita hitung dengan perhitungan tadi ya Bu. Rencana mau bikin berapa liter Ibu? Bisa 19 liter ya. Oh, semua aja ya? Iya. Baik. Jadi kira-kira berapa isunya? 9,5 kilo. Ya. Rasanya ini sudah ditimbang ya tadi ya Bu ya? Nah, atau mau ditimbang ulang lagi juga nggak apa-apa. Ibu-ibu berarti untuk mengawali produksi, tadi seperti yang sudah kita diskusikan di awal ya Bu ya, untuk bahan-bahan sebelum kita cuci seluruhnya yang akan kita gunakan, ditimbang dulu ya Bu ya untuk mendapatkan rasa yang pas dengan perbandingan air dan markisanya gitu. Baik. Kita timbang dulu Bu, mana? Untuk kita coba 1 kilo Bu. Nah, untuk 1 kilo kira-kira sekitar 5 ya kalau nggak salah. Dengan ukuran yang ya betul, tambah sedikit mungkin ya, dicarikan yang agak besar. Nah, pas dianggap sekitar 5 ya. Jadi kilo ya. Iya, setengah kilo itu untuk 1 liter ya Bu. Iya. Oke. Baik, nah sekarang sudah kita akan cuci semua ya Bu ya, yang akan kita olah. Mari. Gimana? Gimana cucinya?